Jadi ketika Nabi Isa masih hidup itu sudah berpesan bahwa sepeninggalnya nanti akan ada orang yang mengatakan dirinya juru selamat. Mereka itu akan menyesatkan banyak orang. Nah, tersiapa itu? Sepeninggal Nabi Isa ternyata Paulus itulah yang memberitakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Ya, ini ada di dalam Kisah Rasul ya 9 ya ayat 22 ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, orang Kristen pertama itu timbulnya dari mana? Adanya dari mana? Sumbernya dari mana? Hah? Kalau sarjana teologi pasti tahu. Ini biar nanti bapak-bapak bisa menjelaskan pada yang lain. Sebab gini Pak, saya ini prihatin terhadap umat Islam. Banyak yang tidak memahami perbandingan agama, sehingga ketika pengaruhi oleh orang lain mudah terpengaruh. Ya. Agama Kristen itu berasal dari kota Antioquia. Ya. Bukan dari Nazaret, bukan dari Yerusalem, tapi Antioquia. Ini ada di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Ya. Jadi agama Kristen berawal dari Antioquia. Ya. Nah, agama Hindu. Agama Hindu ini adalah sebuah kepercayaan juga tentang kekuatan dan kekuasaan dewa-dewa. Tapi perlu diketahui bahwa agama Kristen, agama Hindu itu bersumber dari umatnya Nabi Musa. Ya. Hah? Gimana? Menyembah patung kok. Yang menyembah patung, berhala. Enggak ngerti saya. Nyembah patung. Nah, yang jelas itu saya itu udah tua, jadi kedengarannya kadang-kadang kayak menyembah patung sapi. Ya. Coba tolong dibaca Al-Qur'annya surat 20 ayat 95 sampai 97. Ini asal usul agama Hindu. Ya, silakan. Dia Musa berkata, apakah yang mendorongmu berbuat demikian wahai Samiri? Dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul. Lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku. Terus. Dia Musa berkata, pergilah kau. Maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia engkau hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku, dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tak menyembahnya, kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh kami akan menghamburkannya abunya ke dalam laut berserakan. Iya. Jadi itu dialog antara Musa dengan Samiri. Samiri itu umatnya Nabi Musa tapi yang menyimpang. Jadi bukan pengikutnya. Ya. Samiri dimarahin oleh Nabi Musa. Kemudian dikutuk. Lihat, Tuhanmu yang tetap kamu sembah itu, yaitu patung sapi, nanti akan kami bakar. Kemudian abunya dibuang ke laut. Untuk menerjemahkan ayat ini saya pergi ke Bali.
ya, menungguin orang bakar mayat. Iya itu. Loh, cara menerjemah Al-Quran itu seperti itu, bukan dengan kata-kata, tapi dengan penelitian. Ya, maka ilmuwan-ilmuwan Islam itu bisa membuat ilmu-ilmu yang sekarang kita nikmati itu sumbernya dari Al-Quran. Jadi menafsirkan ayat itu dengan penelitian. Contoh gini, Allah menciptakan matahari, matahari timbul awan, dari awan turun hujan, dari hujan menumbuhkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Gimana cara menafsirkan? Matahari diteliti, timbullah ilmu astronomi. Awan dan air diteliti, timbullah ilmu falak. Air menumbuhkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, diteliti, timbullah ilmu hayat atau biologi. Ya, saya banyak mempelajari bagaimana ulama-ulama zaman khilafah Islam itu mempelajari Al-Quran, tidak seperti sekarang. Ya, nah, saya mempelajari agama Hindu, saya cari tahu, ya, bagaimana orang Hindu dibakar. Mayatnya dimasukkan dalam vakum sapi, kemudian dibakar. Setelah selesai bakar, apinya keluar ke laut. Ya, persis kan? Surat Toha ayat 97 itu. Ya. Nah, sedangkan simbolnya kepercayaan terhadap dewa-dewa itu adalah perkembangan berikutnya. Ya. Baik. Sekarang agama Buddha. Ada yang dari Buddha di sini? Ada yang dari Buddha? Enggak ada. Ada. Siapa? Hah? Mana? Oke, saya tanya. Tuhannya orang Buddha itu siapa? Hah? Enggak, yang mantan Buddha. Oh, yang mantan Buddha. Yang tahu. Tahu nggak? Tahu nggak? Hah? Oh. Tapi kau itu kan Konghucu. Konghucu. Ya. Siddhartha Gautama itu sesungguhnya hanya seorang penyampai ajaran budi pekerti, ya, tapi yang menciptakan manusia. Tapi banyak orang Buddha sekarang memuja sang Buddha. Itulah yang disebut Buddha itu menjadi Tuhan karena dipuja, padahal sebelumnya bukan. Orang Buddha tidak tahu tentang Tuhannya, siapa Tuhannya, ya, karena di dalam buku-buku Buddha itu tidak pernah menyebutkan nama Tuhannya, ya. Jadi agama Buddha itu suatu ajaran tentang budi pekerti, perilaku, tapi yang menciptakan adalah manusia. Ya. Sekarang udah kita bahas empat: Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Sama nggak? Tidak. Tidak lah. Tidak. Ya. Ya. Nah, sekarang Konghucu. Konghucu itu sebuah kepercayaan terhadap kekuatan dan kekuasaan leluhurnya, roh leluhurnya yang sudah mati. Maka biasanya di ruang tamu orang yang beragama Konghucu ada altar, ya, kemudian diberi gambar, ya, leluhurnya, kemudian di bawah dikasih sesajen. Ciri-ciri orang yang
nyembah memuja leluhur itu sering membangun kuburan leluhurnya dengan indah. Ya, itu ciri-cirinya. Nah, orang Konghucu itu kalau orang tuanya mati, kuburannya dibuat indah. Iya, iya, luas. Iya. Nah, sekarang ada pertanyaan, ada nggak orang yang beragama Islam yang suka membuat bangunan di atas kuburan dengan indah? Ada? Banyak. Banyak. Berarti orang itu menduakan Tuhan. Pertama, Tuhannya Allah. Yang kedua, Tuhannya leluhurnya. Ya. Rasulullah melarang umat Islam membangun kuburan. Ya. Karena apa? Takut dipuja. Maka kalau udah mati ya udah, ya kembali ke tanah. Makanya kita kalau mati harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu milik Allah dan kembali kepada Allah, dari tanah kembali ke tanah. Ya kan? Kemudian yang dipanggil Allah itu apanya? Rohnya atau jasadnya? Rohnya. Yang diminta pertanggung jawab adalah rohnya. Ya, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimahullah, itu bukti bahwa agama Islam adalah agama yang benar di sisi Allah menurut pengertian istilah agama. Ya, menurut pengertian istilah agama. Nah, setiap agama itu mempunyai Tuhan. Ya. Nah, Tuhannya umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu sama nggak? Tidak. Nah, di situ. Ya, mari kita teliti. Perbedaan tentang Tuhan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada orang Islam mengatakan agama itu ada kepercayaan, itu mengambil istilah dari Kristen. Ya, banyak istilah-istilah Islam yang dirubah di dalam kamus bahasa Indonesia. Nanti kita sebut. Saya sudah membuat bukunya, ya, kelirumologi tentang istilah-istilah Islam. Ya, banyak istilah-istilah Islam yang dirusak oleh orientalis, sehingga membuat akidah umat Islam rusak juga. Ada pertanyaan, sebelum kita mempelajari Tuhannya orang lain, maka kita harus tahu dulu Tuhan kita. Ya. Banyak umat Islam yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan kita. Kalau ada pertanyaan, kapan manusia mulai mengenal Tuhan? Bapak-bapak, ibu-ibu bisa jawab? Ya. Manusia mulai mengenal Tuhan itu sejak diciptakan di alam roh. Ya. Tolong ibu baca surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.
Ya. Ingat. Ya. Ketika keturunan Adam diciptakan Allah, kemudian dibaiat oleh Allah. Inan alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Roh-roh itu menjawab, betul, engkau Tuhanku. Kami mengakui. Ya. Dilakukan baiat itu karena agar kita nanti setelah mati, ketika malaikat menanya kepada kita, siapa Tuhanmu? Man rabbuka? Kita tidak boleh mengatakan saya lupa. Ya. Kalimat terakhir kan seperti itu ya maksudnya. Agar kamu tidak mengatakan, kan begitu. Ya. Makanya dari sekarang kita harus selalu mengucapkan biar terbiasa kata Allah. Pada zaman Wali Songo berdakwah itu untuk mempermudah kata-kata Allah, itu memberi nama sebuah buah namanya walloh. Walloh itu ya, buah yang suka dibuat untuk kolak itu, ya, yang suka untuk kolak. Tahu nggak? Di sini apa? Walloh itu ya, yang kalau dilihat di samping itu ada menjadi huruf alif lam lam ha gitu. Walloh. Labu. Iya, labu yang kuning besar itu. Cara Wali Songo begitu untuk mengingatkan orang terhadap Allah. Karena di Jawa itu banyak buah-buah seperti itu, labu, walloh gitu. Walloh terus dikluwo. Kluwo itu untuk mempermudah Qul huwallahu ahad. Saya mempelajari apa itu metode Wali Songo dalam mengajarkan agama Islam itu sederhana sekali, tapi memudahkan pengertian pemahaman. Ya, baik. Jadi kalau kita ditanya oleh orang, sejak kapan kamu mengenal Tuhan? Ya, sejak saya diciptakan di alam roh. Ya. Kemudian ketika kita sudah berbentuk roh, dibaiat dengan perkataan alastu birabbikum. Kemudian Allah menciptakan bodinya melalui pertemuan laki-laki dan perempuan. Setelah sempurna kejadiannya, baru rohnya itu ditiupkan di dalam jasad itu. Ini sama dengan orang bikin mobil. Mobil itu yang dibikin mesinnya dulu atau bodinya dulu? Mesinnya dulu lah. Belum pernah masuk pabrik mesin mobil ya? Mesinnya dulu baru bodinya. Mesinnya dulu baru bodinya. Sebab mesin itu bisa dimasukkan berbagai bodi. Manusia juga begitu, yang diciptakan rohnya dulu. Ya, nanti Allah yang menentukan mau dimasukkan ke bodi yang mana. Allah yang menentukan. Makanya di dalam surat Al-A'raf ayat 189, ya, kalau seorang istri hamil, keduanya mohon kepada Allah, ya Allah, berilah kami anak yang sempurna.
Ya. Sempurna secara fisik dan rohani. Karena apa? Di dalam surat Al-Hajj ayat 5, ketika Allah menciptakan manusia itu, ketika setelah menjadi daging, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Ya, ini khususnya ibu-ibu muda, ya, kalau mengandung, ya sering-seringlah mohon kepada Allah minta anak yang sempurna. Ya. Berarti setiap manusia atau setiap jiwa manusia itu sudah tauhid, sudah beragama Islam sejak di alam roh. Ya. Nah, kemudian berubah akidahnya itu karena apa? Orang tuanya, karena pergaulannya dan sebagainya. Nah, sekarang kalau ada orang Kristen mempunyai anak lahir mati, anak yang mati itu masuk surga atau neraka? Surga. Hah? Masuk Surga. Yang baik. Kalau ada orang Hindu melahirkan kemudian mati, anaknya masuk surga atau neraka? Surga juga. Kenapa? Karena bayi. Ya, belum Tahu punya apa? Akal Dosa. Nah, sekarang kalau ada ibu-ibu melahirkan anaknya mati, nangis nggak? Kenapa kok nangis? Toh anaknya akan masuk Surga. Tapi kan sedih, baru lihat waktu pergi. Nah, di sini antara kemanusiaan dan akidah. Ya, sebagai manusia, ya wajar kalau sedih. Tapi kalau kita pikir lebih jauh, ya bahagia karena anak kita bakal masuk surga. Tapi jangan sekali-kali, ya, ketika anak kita lahir kemudian dibunuh supaya masuk. Nah, nggak boleh. Ya, ada larangannya. Ya. Nah. Sebetulnya kenapa ibu itu menangis? Sebab begini, kalau orang mati itu yang dibawa adalah apa? Satu, sodakoh. Ya, sodakohnya orang yang meninggal. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh yang mati. Yang ketiga, ini sering disebut doa anak yang soleh. Tapi saya berpendapat lain, ya, mendidik anak menjadi soleh. Jadi yang dinilai itu bagaimana orang tua mendidik anak menjadi soleh. Maka anak itu akan mendoakan orang. Ya. Baik. Setelah kita tahu bahwa kapan kita mengenal Tuhan, yang kedua, siapa yang memberi nama Tuhan kita itu Allah. Ini belum pernah dibahas ya. Ini seluruh Indonesia saya udah tahu. Dan karena saya peneliti, jadi saya menemukan sesuatu yang lain daripada yang lain, tapi tujuannya untuk memperkuat, ya, mempermudah pemahaman. Ya. Siapa yang memberi nama Tuhan kita Allah, yaitu Allah sendiri. Tolong dibacakan surat Toha ayat 14. Surat Toha ayat 14.